Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Septi dengan NIM 230311200064. Di sini saya akan memaparkan PPT tentang ekologi tumbuhan untuk mengampu mata kuliah ekologi tumbuhan yang diampu oleh Ibu Roza Holila SKM MKM. Baiklah, di sini kita akan masuk ke definisi ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan adalah cabang ekologi yang mempelajari interaksi antara tumbuhan dengan lingkungan serta organisme lainnya. Kajian ini mencakup bagaimana faktor abiotik seperti cahaya, suhu, air, dan tanah, serta faktor biotik seperti interaksi dengan hewan, mikroorganisme, dan tumbuhan lainnya. Ya, untuk mempengaruhi pertumbuhan, distribusi, dan dinamika populasi tumbuhan dalam suatu ekosistem. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan. Yang pertama itu adalah lingkungan. Lingkungan sebagai tempat hidup makhluk hidup yang meliputi faktor biotik maupun abiotik. Faktor biotik yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang ketiga itu faktor abiotik. Faktor abiotik itu seperti suhu, cahaya, air, udara, tanah, dan mineral. Contohnya, cahaya matahari adalah sumber utama bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang selanjutnya itu ada adaptasi lingkungan terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi, perubahan fisik pada bagian-bagian tumbuhan untuk mendukung kelangsungan hidup. Contohnya adalah daun berduri pada kaktus yang mengurangi penguapan atau akar serabut pada tumbuhan yang tumbuh di tanah berpasir. Yang kedua itu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini proses internal tumbuhan yang memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi lingkungan tertentu. Sebagai contoh, tanaman xerofit seperti pada kaktus dapat menyimpan air dalam jaringan mereka. Sementara pada tumbuhan hidrofit dapat hidup di lingkungan yang tergenang air. Yang ketiga itu ada adaptasi perilaku. Tumbuhan juga dapat beradaptasi dengan cara mengubah pola pertumbuhannya sesuai dengan perubahan lingkungannya. Misalnya, beberapa tanaman menutup daun mereka pada malam hari untuk mengurangi penguapan air. Yang selanjutnya yaitu ada distribusi tumbuhan. Distribusi tumbuhan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada kondisi iklim, yang kedua itu ketersediaan habitat, dan yang ketiga itu pengaruh manusia. Yang pertama kondisi lingkungan. Ini faktor utama yang menentukan distribusi geografis tumbuhan seperti suhu dan curah hujan. Yang kedua itu ada ketersediaan habitat. Beberapa tumbuhan hanya dapat tumbuh di habitat tertentu seperti hujan tropis, gurun, seperti hutan tropis, gurun, atau dataran tinggi. Dan yang ketiga itu ada pengaruh manusia. Aktivitas manusia seperti pertanian, pembangunan kota, atau deforestasi dapat mengubah atau membatasi distribusi tumbuhan. Yang selanjutnya itu ada interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Interaksi tumbuhan dalam ekosistem ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah jaring-jaring makanan, yang kedua itu proses energi, dan yang keempat siklus nutrien. Jaring-jaring makanan ini tumbuhan mereka produsen utama dalam ekosistem yang menyediakan energi bagi konsumen primer atau herbivora dan konsumen sekunder yaitu karnivora. Yang kedua itu ada proses energi. Tumbuhan menyerap energi matahari melalui fotosintesis dan mengubahnya menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk karbohidrat yang kemudian dimanfaatkan oleh organisme lain dalam ekosistem. Dan yang ketiga itu siklus nutrien. Tumbuhan berperan dalam siklus nutrien seperti siklus karbon dan siklus nitrogen dengan menyerap unsur hara dari tanah dan melepaskan oksigen melalui fotosintesis.
Yang selanjutnya itu ada ekosistem tumbuhan. Ekosistem tumbuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada hutan tropis, yang kedua padang rumput, yang ketiga gurun, dan yang keempat hutan boreal. Nah, yang pertama itu hutan hujan tropis, ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan tumbuhan yang tumbuh subur karena curah hujan yang tinggi. Yang kedua itu padang rumput, tumbuhan yang tumbuh di daerah dengan curah hujan yang rendah dan musim kemarau yang panjang. Yang ketiga itu ada gurun. Gurun ini adalah ekosistem yang memiliki jumlah curah hujan yang sangat rendah dan suhu yang ekstrim. Dan yang keempat itu ada hutan boreal. Hutan yang tumbuh di daerah dengan suhu dingin dan musim salju yang panjang, didominasi oleh pohon konifer. Selanjutnya yaitu ada konservasi tumbuhan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu penangkaran tumbuhan langka untuk melindungi dan membudidaya tumbuhan yang terancam punah. Yang kedua ada restorasi habitat untuk memulihkan habitat alami yang rusak akibat deforestasi atau perubahan iklim. Dan yang ketiga adalah penerapan kebijakan perlindungan untuk membuat undang-undang melindungi spesies tumbuhan tertentu yang terancam punah. Baik, itu saja materi PPT yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.